الحمد لله القوي سلطانه، الواجه برهانه، المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد، فيا عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat luhur hingga di hari yang penuh keberkahan ini, di hari yang dijuluki dengan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari hari-hari, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hari ini diciptakannya Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam, Nabi meminta kepada Allah apa kekhususan yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah hal tersebut, Allah menjawabnya. Siapapun dari hambamu yang bermunajat, berdoa, berharap, bertadarruk kepada Allah di hari yang penuh keberkahan ini, tidak ada satupun hajatnya, harapannya, tadarruknya, permintaannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bersyukur kita kepada Allah atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada insan jiwa yang hina ini, yang penuh dosa dan salah. Allah masih titipkan nikmat-nikmatnya yang sangat luhur, nikmat-nikmatnya yang sangat agung. Dari bangun tidur hingga kembali tidur kembali, berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada setiap insan manusia yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Namun perlu diketahui, dari banyaknya nikmat yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ada nikmat yang paling luhur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nikmat ini tidak semua manusia memilikinya dan diberikan oleh Allah. Maka beruntunglah dari jiwa-jiwa yang penuh dosa dan salah ini diizinkan untuk bersujud di hadapan Allah. Sehingga kita berharap, ya Rabb, tanamkan iman ini hingga ajal datang dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidul Bashar, manusia yang telah kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tidak ada harapan kelak di yaumil qiyamah setelah kita berharap bisa mendapatkan naungan Allah. Ada satu naungan setelah naungan Allah, yaitu naungan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman: "Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba." Hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala bariskan ketika dibangkitkan seluruh manusia, umat-umat di akhir zaman, dari seluruh manusia yang diciptakan dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman, dari manusia dan makhluk-makhluk lainnya, dibangkitkan dalam satu barisan. Tidak ada satupun yang mampu berbicara di hadapan Allah. Tidak ada satupun yang mampu berbicara di hadapan Allah kecuali manusia ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ia utarakan? Apa yang ia inginkan? Apakah ia meminta perlindungan untuk dirinya? Apakah ia meminta perlindungan untuk anak-anaknya? Apakah ia meminta perlindungan untuk sahabat-sahabatnya? Namun yang nyatanya yang terjadi permintaan pertolongan tersebut untuk umatnya, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitalah yang umat yang dirindukan oleh Nabi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak haramkan syafaat Nabi kepada kita, sehingga datang nanti di yaumil qiyamah kita dibangkitkan dalam satu panji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Alhamdulillah, kita berada di hari Jumat terakhir di bulan Syaban. Beberapa hari lagi kita akan masuk pintu gerbang bulan Ramadan. Aroma kewangian semerbak lebih wangi dari minyak kasturi, dari minyak wangi kasturi. Begitu semerbak kewangian dari minyak ambar, sehingga para ulama mengatakan detik-detik Ramadan membuat kesedihan yang nyata. Apa yang membuat sedihnya para ulama ketika datang bulan Ramadan? Mereka takut datangnya bulan Ramadan, hati mereka masih sempit, hati mereka masih penuh, hati mereka masih sesak. Sehingga Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau berkata, man lam yakhlu qalbahu fi Sya'ban lam yantali fi Ramadan. Siapa orang yang tidak pernah mengosongkan hatinya di bulan Sya'ban, maka tidak akan terisi hatinya di bulan Ramadan. Apa yang dimaksud Imam Abu Yazid Al-Bustami untuk mengosongkan hati? Hadirin masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hati kita ini penuh sesak dengan hasud dengan orang lain, dengki dengan orang lain, iri kepada orang lain, kesifat aku-akuan, kesifat angkuhan, kesombongan yang terus menerpa kehidupan kita sehari-hari, sehingga penuh hati ini tidak ada satupun celah cara bagaimana rahmat Allah masuk ke dalam tubuh kita. Maka ketika Imam Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, beliau dihadapkan oleh Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, ibadah tanpa kesungguhan hati adalah perkara yang sia-sia. Maka beruntunglah orang, kita masih mendapatkan beberapa hari di bulan Sya'ban, maka kosongkan hati kita. Cukupkanlah kita membenci orang, berilah maaf kepada orang yang membencimu, dan mintalah maaf kepada siapapun yang Anda benci. Sambunglah silaturahmi kepada siapapun yang memutusmu, dan ambil tali silaturahmi kepadapun mereka yang memulai memutusnya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dengan yahlu qalbah, kosong hati kita. Imam Abu Yazid Al-Bustami melanjutkan perkataannya, cahaya di bulan Ramadan dari rahmat dan ampunannya itu tidak akan masuk ke dalam hati seseorang yang sesak, yang penuh, hati yang penuh dengan kegelisahan urusan dunia, sifat-sifat yang dibenci oleh Allah, hatinya penuh dengan kotoran-kotoran yang dibenci oleh Rasulullah. Sehingga apa yang mau diharapkan ketika datang Ramadan? Imam Hasan Al-Basri melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan ada pantas banyak orang datangnya Ramadan dia tidak mendapatkan satupun apapun yang diharapkan di bulan Ramadan, illal ju', kecuali lapar saja, wal atas, hanya haus saja. Ketika dalam ibadah fi salatul lail fi futur, hanya cuma dapatnya lemah doang, letihnya saja ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mumpung masih ada beberapa hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan, maka persiapkan hati ini. Maafkanlah mereka yang selalu membencimu, dan berilah maaf dan mintalah maaf kepada siapapun yang Anda benci. Ini menjadi perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadiskan malam-malam kita untuk menjemput bulan Ramadan, untuk meminta ampun dari dosa-dosa kita, meminta ampun dari kesalahan-kesalahan kita. Nikmat Allah sampaikan dalam firman-Nya Habib. Apa Allah sampaikan dalam Al-Quran? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadi, Allah seru, Allah panggil kepada kita dengan panggilan yang sangat mulia. Wahai hamba-hambaku. Al-Imam Al-Duktur Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki beliau mengatakan kalimat abdul di dalam Al-Quran adalah asyraful asma'. Paling mulianya nama dalam panggilan itu adalah abdul. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil kepada hamba-hambanya dengan panggilan yang sangat luar biasa, ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Siapa yang Allah panggil? Siapa hamba-hamba ini yang dipanggil oleh Allah? Apakah mereka yang sering datang ke masjid? Apakah mereka yang habis setiap malamnya dengan zikir ribuan kali? Apakah dengan imamah dan sorbannya seorang yang alim? Apakah Allah memanggil mereka yang rajin sedekah? Apakah Allah memanggil mereka yang sering-sering berpuasa? Apakah Allah memanggil mereka yang sujud salatnya setiap malam ratusan rakaat? La, tidak. Allah memanggil orang-orang alladzina asrafu ala anfusihim. Allah memanggil bagi mereka yang zalim terhadap dirinya, si tukang maksiat, si tukang berdosa, si pemaksiat ini dipanggil oleh Allah dengan panggilan kasih sayang. Apakah Allah mau cambuk ini orang? Apakah Allah mau hinakan ini hamba?
apakah Allah mau hukum ini hamba? Dalam ayat tersebut ternyata Allah tidak mau menghukumnya. Apa kata Allah? Alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Datang kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita miliki. Allah masih mau memandang kita ketimbang kita mengaku dosa kita di hadapan sesama. Makanya dalam sebuah kisah diceritakan di dalam salah satu peperangan ada seseorang tawanan perempuan yang kebingungan. Dia berlari ke sana kemari seakan-akan dia mencari sesuatu. Ternyata ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia cari, dia menangis dan memeluknya. Ternyata ketika dia ditawan semenjak dari dalam perjalanan penawanan hingga sampai ke kota Madinah, dia adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya, sehingga dia mencari anak tersebut. Ketika dapatnya anak tersebut, maka dipeluklah anak ini, disusuilah anak ini dan menangislah, diciumi anak-anak ini. Dan perkara tersebut, kejadian tersebut dilihat oleh para sahabat dan para sahabat terharu sehingga banyak yang menangis melihat kejadian tersebut. Dan Nabi SAW menyaksikan para sahabat yang menangis, mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, apakah aku mau bertanya kepada kalian, apakah rela seorang ibu ini untuk menyemburkan anaknya ke dalam api neraka? Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, War-Rahman, dialah Allah yang maha mempunyai maha kasih, dan kasih sayangnya yang melebihi kasih sayang seorang ibu ini terhadap anaknya. Jikalau ini ibu mempunyai kasih sayang yang sangat luar biasa, hampir berbulan-bulan menunggu kedatangan anaknya, dan dia masih memeluk anaknya yang hilang tersebut, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu terhadap anak? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu siapapun dari hambanya yang bertahun-tahun dia hilang dari Allah, tidak pernah sujud di hadapan Allah, dia tidak pernah berdoa kepada Allah. Allah punya kasih sayang lebih luas daripada kasih sayang siapapun yang ada di muka bumi ini. Ya Allah, mula-mula Allah rahmati diri ini yang penuh dosa, diri ini yang penuh dengan salah, lisan yang penuh dengan kadzubi, munafiqin, fasiqin. Ya Allah, rahmat-Mu yang kami harapkan ketimbang dari apapun yang Kau berikan nikmat yang ada di dunia ini. Tanpa rahmat-Mu apalah rasa nikmat yang Kau berikan kepada kami. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على شكره وامتنانه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نور الانوار وسر الاسرار وتلهاج الاجيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا مولانا محمد المختار وعلى اله الاطهار عدد نعم الله وافضاله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بهدي بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى انبيائه ورسله وصحابه رسول الله اجمعين وعن ابي بكر الراشدين سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقيه صحابه رسول الله اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وجاز الحاجة وغفر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم ادفع وارفع عن جميع المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والبعد وضيق المهن
ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا اندونيسيا خاصة وعن بلدان فلسطين والسورية واليمن وعن جميع بلدان المسلمين أجمعين عما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر المصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا شر المصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا شر المصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم نحن نظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أكرم الأكرمين. Ya Allah, di hari yang penuh keberkahan ini kami berkumpul bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Jadikan amalan apapun yang kami lakukan di hari ini Kau lipat gandakan sehingga Kau jumpakan kami di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya Rabb. Ya Rabb, kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami cinta. Ya Rabb, Kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang kami sayang. Ya Rabb, jangan jadikan Ramadan ini Kau ambil salah satu dari kami sehingga kami tidak merasakan kenikmatan dari indahnya bulan Ramadan bersama keluarga yang kami cinta. Ya Allah, jikalau hari ini hari terakhir kami untuk sujud di hadapan-Mu ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Kau hidupkan kami dengan kalimat tersebut, maka Kau wafatkan kami pula dengan kalimat tersebut ya Allah. Dan Kau bangkitkan kelak dengan kalimat tersebut di hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Rabb, ampunkan dosa kami ya Rahman. Ampunkan dosa kami ya Rahim. Maafkan kesalahan kami ya Allah, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang kecil maupun yang besar, yang tampak yang banyak maupun yang sedikit. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang dalam hati kami. Anta alamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Rabb, rahmat yang kami harapkan dari dosa yang kami miliki. Engkau pernah sampaikan kepada kami siapapun yang datang di hadapan-Mu dengan membawa dosa yang sebesar gunung, Engkau hadirkan kepada kami dengan rahmat-Mu yang seluas lautan. Irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kelak di hari kiamat siapapun mereka yang kumpul pada tempat di tempat ini dan kami berkumpul, izinkan kami memandang wajah Rasulullah, berjabat tangan dengan Rasulullah, memeluk tubuh Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah. Dan kelak di hari kiamat izinkan kami semuanya, anak-anak kami dan orang yang kami cinta, meminum air telaga Kautsar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anta radin anna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi